Salam bugar cukup rekan-rekan, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Sal Subekti Antonius Lukas, praktisi soft skill. Saya berharap rekan-rekan hari ini semakin bugar cukup ya rekan-rekan. Oke, suatu hari saya kedatangan sepasang kawan yang muka mereka murung. Lalu saya mulai bertanya, kenapa kalian murung begitu? Diawali dari istrinya mulai mengatakan badai katanya dengan muka yang suaminya juga berusaha tersenyum tapi terlihat masih bahwa mereka sungguh-sungguh ada di dalam satu situasi yang mereka rumuskan dengan satu kata badai. Kemudian mereka menceritakan ternyata memang ada beberapa kali turbulensi. Kalau itu diibaratkan sedang naik pesawat ya rekan-rekan. Dia bercerita seluruh aspek kehidupannya, baik yang di dalam, yang di luar, itu sama-sama kena masalah katanya. Lalu kami ngobrol lumayan lama yang pada akhirnya pasangan tadi melihat bahwa mereka itu bukan sama sekali tidak memiliki sesuatu. Bahkan mereka punya banyak hal yang bagus, tetapi pada saat mereka ada di dalam persoalan yang tadi dirumuskan dengan kata badai, seolah-olah semuanya hilang. Ini rekan-rekan, ada cukup banyak orang yang karena tidak atau belum memiliki clear sense of purpose, maksudnya yang bening apa rencana ke depan, apa tujuan ke depan, apa hal-hal baik yang mereka akan rancang dan capai ke depan, itu seringkali bisa mengalami situasi badai seperti yang tadi kawan sebutkan dengan pasangannya itu. Rekan-rekan, memang sih ya kita pada saat sedang baik-baik saja mungkin agak susah mengalami, tetapi justru ketika kita sedang baik-baik saja, kalau saya boleh menyarankan, mulailah dengan apa? Membuat purpose itu lebih dari sekedar goal sebenarnya rekan-rekan. Karena di sana terkait apa? Karakter juga. Artinya apa? Ngecek seberapa saya punya karakter memang berkualitas. Dan sungguh-sungguh lentur, agile. Oke, ini penting sekali rekan-rekan. Teristimewa 3 tahun belakangan ini kita semua ada di dalam situasi, kalau mau saya katakan situasi istimewa. Kenapa istimewa? Karena di situ terlihat seberapa kualitas sesungguhnya orang. Yang kadang-kadang tampak oke-oke, ketika ada di dalam situasi disrupsi 3 tahun ini, wow, terlihat seberapa sebenarnya kualitas orang-orang itu. Dan kembali kondisi kita rekan-rekan, saya mengajak untuk membiasakan dengan catatan. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan ingatan, pasti lupa, kebanyakan begitu. Dan catatan sebagaimana kita sudah pernah bahas, bentuknya bisa rekaman suara, bisa video. Silahkan rekan-rekan pilih. Yang intinya adalah itu pengingat, penolong, supaya kita selalu fokus. Apa sebenarnya yang penting saya rancang dan saya penuhi, saya lakukan supaya itu tercapai. Bahkan bukan hanya sekedar tercapai, tetapi terlampaui. Rekan-rekan, sesungguhnya pasti sudah tahu bahwa yang namanya badai pasti berlalu. Oke,
Nah, optimisme yang seperti inilah yang perlu kita bangun dengan selalu sadar bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki, ada kesempatan untuk bersiap-siap. Maka saya mengundang dan mengajak hari ini, ayo rekan-rekan yang sudah punya dan belum jelas, mulailah diperjelas hari ini. Kami juga bersedia untuk ngobrol. Silahkan di chat rekan-rekan kalau ada pengalaman, kalau ada temuan-temuan, atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan di chat saja. Lalu kita diskusi, kita belajar bareng. Karena memang konten-konten kami ini dimaksudkan untuk melakukan apa yang kami rumuskan dengan kata sinau. Artinya apa? Learning, belajar. Karena itu kegiatan yang kita bisa lakukan kapanpun dan tidak ada batas. Maka situasi kita selagi baik, hendaknya itu terbukti. Pada saat ada tanda-tanda akan ada badai, kita lebih tenang untuk bersiap. Kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang membuyarkan tujuan kita, pelan-pelan kita singkirkan. Dan kita lebih fokus pada apa yang sudah kita rancang. Itu pun masih terbuka untuk diperbaiki sebenarnya rekan-rekan. Apalagi seperti kawan tadi ada pasangan. Nah, gunakan, optimalisasi pasangan itu. Dengarkan, oke? Dan kalau perlu puasa bicara supaya kita bisa mengoptimalisasi komunikasi yang efektif. Dengan mendengarkan kita bisa mencerna apa sebenarnya yang partner kita mau sampaikan, sehingga relasi menjadi lebih bagus, ya, kualitas-kualitas kehidupan menjadi lebih bagus, dan tentu saja persoalan-persoalan bisa diantisipasi sebelumnya. Selalu yakin bahwa badai pasti berlalu. Selagi masih jauh dari badai atau sudah melewati badai, ayo kita terus melakukan sebuah kesadaran untuk, ya, saya ini satu sisi fragile, gampang pecah, sisi yang lain saya punya komitmen loh untuk bisa teguh dalam karakter saya. Begitu rekan-rekan. Kalau suka video ini silahkan di like. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum saya undang untuk subscribe. Kalau dirasa video ini bagus untuk rekan-rekan, tolong di forward supaya begitu banyak orang bisa menikmati video-video kami yang bagus dan bermanfaat ini. Terima kasih ya rekan-rekan. Saatnya mendengarkan suara hati.